Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang ibtila. Ibtila itu ada di dalam fikih ibtila, yang dimana ujian atau cobaan dari Allah untuk setiap umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Di sini banyak sekali orang yang mendapatkan ibtila atau ujian dari Allah. Kebanyakan orang berseujon kepada Allah dengan ujian yang sedang mereka jalani. Sesungguhnya di dalam ilmu fikih ibtila itu tercantum bahwa konsekuensi iman diukur dengan kita bisa atau tidaknya melewati ujian yang Allah berikan. Ujian itu ada beberapa tahap yang disebut dengan ibtila mima, itu ujian dari Allah. Ada juga yang disebut dengan ibtila maimun, itu ujian dari sesama manusia. Nah, di sini kalau untuk ujian dari Allah itu biasanya terus bertubi-tubi. Kenapa Allah memberikan ujian kepada orang-orang? Sebenarnya tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang pilihan Allah saja yang Allah berikan sesuai ibtila nikmat, yang memang dimana orang tersebut mempunyai keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ibtila maimun yang sesama dari manusia? Itu biasanya orang yang menguji manusia itu mengikuti hawa nafsu yang diinginkan. Bisa dikatakan orang yang mempunyai penyakit hati memberikan ujian terhadap manusia lagi. Tetapi itu pun juga terjadi karena atas izin Allah. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang pilihannya itu untuk bisa menguatkan kesabaran. Tetapi orang yang memberikan ujiannya itu atas izin Allah untuk mendapatkan ajab di kemudian hari. Dan di sini pun juga tercantum di dalam kitab Ulul Muqalah. Di dalam kitab Ulul Muqalah itu pengarang dari Syekh Muhammad Asy'ari. Di situ tercantum tentang tahapan-tahapan ujian yang Allah berikan. Bahwa kitab tersebut itu bisa dikatakan kitab kuno yang pada saat itu dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Ulul Muqalah, bahwa di abad 20, berarti 2020 ya, itu akan terjadi hal yang memang bisa dikatakan banyak orang pilihan Allah terlihat oleh sesama manusia yang memang terlihat seperti mendapatkan ujian yang sangat berat. Jadi intinya banyak orang baik yang akan diuji di abad 20, tetapi ujiannya itu yang disebut dengan ibtila mimma, yang memang langsung datang dari Allah, karena Allah menguji seseorang itu untuk bisa mendapatkan keimanan. Karena orang itu iman dan karena orang itu mukmin, maka dari itu Allah berikan ujian. Tetapi kalau yang di abad 20 orang tidak mendapatkan ujian, berarti itu masuk ke dalam golongan orang yang tidak mempunyai keimanan dan bukan termasuk orang mukmin. Jadi di sini kita bisa melihat ya, karena bisa dikatakan di dalam Al-Quran kiamat sudah dekat. Dari 2020 sampai 2025 tercantum di dalam kitab Ulul Muqalah. Orang pilihan Allah akan lebih banyak diuji dibanding dengan orang yang akan mendapatkan ajab. Nah, kapan bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki? Itu jelas di tahun 2025 di dalam kitab Ulul Muqalah, orang yang menjadi pilihan Allah yang diuji terus-menerus dari abad 20 akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di 2025. Intinya akan terlepas dari ujian sesama manusia, ujian dari Allah, dan juga ujian harta. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Berarti di situ kita jangan pernah kita seujon kepada Allah. Justru di sini kita harus berhusnuzon kepada Allah. Karena tercantum di dalam hadis riwayat Imam Bukhari
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apapun itu sesuai apa yang disangkakan oleh manusianya sendiri. Allah akan memberikan ujian kepada iman seseorang. Allah pun juga akan memberikan ujian kepada orang yang mukmin. Jadi jangan pernah kita berseujun kepada Allah. Kenapa ya? Kita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita pun juga sudah sangat iman terhadap keimanan. Kita pun juga sudah sangat bertakwa, bertawakal, ikhlas, dan segala macam lah. Tetapi kenapa Allah masih memberikan ujian? Justru di saat Allah memberikan ujian kepada kita, di situ kita harus mengucap syukur, hamdalah. Berarti kita termasuk pilihan Allah. Karena pilihan Allah yang Allah berikan ujian itu, berarti Allah tahu orang itu akan lulus. Kalau orang itu masih tetap berhusnudzon di saat menghadapi ujian. Allah punya cara. Sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran, banyak ya. Terus juga di dalam hadis-hadis, di dalam kitab Thoriq atau Bari pun juga di situ tercantum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan mengangkat makom-makom terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi jangan berputus asa untuk sahabat IMP yang mendapatkan ujian dari mulai tahun 2000-an ya, atau 2020. Karena insya Allah kalau kita lulus, kalau kita masih tetap lebih meningkatkan keimanan, itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kita harus ingat juga, setiap manusia yang hidup sebelum adanya kematian itu akan terus mendapatkan ujian. Tetapi ujiannya itu ada juga yang tingkatan ringan, ujian sedang, ada juga yang tingkatan berat. Semakin ujian berat, semakin kita akan naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini banyak orang yang rumit tentang menghadapi ujian ya. Padahal sesungguhnya ujian itu adalah nikmat yang Allah berikan. Ujian pun juga kadang-kadang kita diuji dalam kesengsaraan, diuji dalam kelaparan, diuji pertikaian dengan sesama saudara. Kadang pun juga kita diuji dengan berbagai masalah fitnahan, hinaan, ataupun juga diuji dalam dunia dan juga akhiratnya nanti. Berarti ujian itu akan terlepas kalau misalkan hari kiamat, bukan berarti ujian itu akan terlepas setelah mendapat kematian. Karena setelah mendapatkan kematian pun juga itu kita akan terus berlomba-lomba mencari kebaikan agar tidak diuji di dalam akhirat nanti. Jadi ujian itu memang ujian di dunia akan terlepas setelah adanya kematian. Tetapi ujian akhirat itu yang tercantum dalam ulul muqalah. Ujian yang akan Allah berikan di akhirat itu tidak akan sebanding dengan apa yang pernah kita dapat ujian di dunia. Karena di dalam akhirat itu ujiannya sungguh sangat luar biasa. Urusannya tentang masalah surga dan neraka. Selama kita hidup jangan pernah mengharapkan surga. Karena kalau kita selama masa hidup mengharapkan surga, kita akan seenak dewek untuk melakukan kejahatan karena masih ingat bahwa tobat ada. Yang penting kita harus benar-benar tobat aja. Kalau misalkan udah benar-benar tobat, pasti kok nanti kita masuk surga. Itu bukan patokan. Karena kita hidup di alam dunia, ya, di alam lahir. Surga dan neraka itu bukan patokan. Karena sesungguhnya yang menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita hidup di alam dunia ini, di alam lahir, kita harus mengharapkannya takut dengan siksa api neraka. Supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan jangan pernah kita mengharapkan surga. Karena kalau kita mengharapkan surga, yaitu, gak apa-apalah sekarang berbuat salah, nanti juga saya akan bertobat. Tobatnya insya Allah akan diampuni, jelas kalau Allah itu Rahman Rahim, pasti akan mengampuni dosa setiap makhluknya, asalkan manusia itu tobatan nasuha. Tapi kalau misalkan kita belajar di dalam kitab Ulul Muqalah, surga jangan diharapkan. Karena belum tentu kita setelah meninggal itu akan masuk surga. Karena masih ada hari pembangkitan. Masih ada juga hari ujian yang disebut dengan ujian akhiratul ilam. Yaitu ujian kita nanti di akhirat. Surga dan neraka akan ditetapkan setelah adanya hari kiamat. Setelah adanya hari pertimbangan di padang mahsyar yang sangat luas. Jadi di sini kita pun juga harus banyak belajar mengaji dan mengkaji isi di dalam setiap ilmu.
Karena kalau kita hanya bisa membaca secara lahiriah saja, mengaji lahir aja, kita nggak akan bisa mengkaji apa isi di dalamnya. Jadi pada intinya di sini siapapun yang mendapatkan ujian, cukup kita mengucap hamdalah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang di sini kita banyak sekali ya orang-orang yang munafik, orang-orang yang fanatik, orang-orang yang banyak melakukan dosa. Jelas karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan malah ya. Cuman di sini kita harus benar-benar merubah itu semua demi kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki itu di 2025 insya Allah sesuai yang tercantum di dalam kitab akan kita rasakan. Kalau kita bisa iman, bisa tetap mukmin, dan bisa tetap bersabar menjalani semua proses konsekuensi iman yang disebut dengan ibtila. Nah, di sini untuk sahabat IMP, jangan pernah berkecil hati. Bila mana ada yang merasakan diuji dalam perihal kemiskinan, diuji dalam perihal kelaparan. Insya Allah, kalau kitanya tetap iman, kitanya tetap bermukmin, Allah pasti akan berikan solusinya. Tetapi kita nggak boleh sedikit berseujun kepada Allah. Karena yang tadi saya sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, aku akan berikan apapun sesuai yang engkau sangkakan kepadaku. Berarti kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, berarti kehidupan orang itu akan tetap buruk. Karena udah nyangka seperti itu kepada Allah. Tetapi kalau kita terus aja memuji Allah, bersyukur, dan kita selalu berterima kasih atas nafas yang Allah berikan kepada kita, yaitu kehidupan. Insya Allah Allah akan memberikan berlimpah ruah apapun yang kita inginkan, asalkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah berikan ujian, banyak orang yang menyangka, kenapa ya kok Allah memberikan ujian saya seperti ini? Jangan seperti itu, karena itu namanya salah sangka. Justru di saat kita mendapatkan ujian, alhamdulillah ya Allah Kau berikan ujian ini. Dan saya kembalikan kepadamu ya Allah. Saya insya Allah siap untuk melewatinya. Karena Engkaulah yang akan bisa menyelesaikan semua ini. Berarti kita hidup di dunia ini cukup manut dan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin sahabat IMP di sini cukup sekian ya pembahasan dari saya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan bahas lagi yang lebih menarik lainnya dan yang lebih detail tentang pembahasan ibtilah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.